Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi nanti akan ada perubahan jalur lintasannya. Jadi yang awalnya saat ini Bau-Bau ke Kadatua. Jangan lagi orang menebang pohon secara sembarangan. Hari ini kita belum merasakan, bulan depan belum. Selamat pagi dari Jalan Limbo Waluyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. ASDP Cabang Bau-Bau memastikan kesiapan armada untuk melayani rute baru di Kabupaten Buton Selatan. Masyarakat Desa Suwandala, Kecamatan Lasalimo, Kabupaten Buton kembali menggelar acara syukuran akhir tahun. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, Sabtu 20 Desember 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, pendengar, ASDP Cabang Bau-Bau memastikan kesiapan armada untuk melayani rute baru di Kabupaten Buton Selatan. Mulai tahun 2026, lintasan penyeberangan akan difokuskan pada rute Batauga, Kadatua, Siompu. Pasca diresmikannya dermaga pelencengan di Batauga. Informasi terkait hal itu dilaporkan Afriansyah. Jadi nanti akan ada perubahan jalur lintasannya. Jadi yang awalnya saat ini Bau-Bau ke Kadatua, lalu ke Kadatua. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau memastikan kesiapan armada untuk melayani rute baru di Kabupaten Buton Selatan. Mulai tahun 2026, lintasan penyeberangan akan difokuskan pada rute Batauga, Kadatua, Siompu. Pasca diresmikannya dermaga pelencengan di Batauga, ibu kota Kabupaten Buton Selatan. Perubahan rute ini merupakan langkah strategis untuk memperpendek aksesibilitas masyarakat kepulauan menuju pusat pemerintahan di Batauga. KMP Inerie yang selama ini melayani rute dari Bau-Bau nantinya akan dialihkan sepenuhnya untuk melayani trayek di wilayah Buton Selatan. General Manager PT ASDP Cabang Bau-Bau Zulifan Ramadana Miraza menjelaskan bahwa transisi rute ini baru bisa dilakukan pada 2026 karena keterikatan kontrak subsidi yang masih berjalan di rute lama. Jadi nanti akan ada perubahan jalur lintasannya. Jadi yang awalnya saat ini Bau-Bau ke Kadatua, lalu ke Kadatua Siompu, Siompu Batauga. Ini nanti akan berubah menjadi Batauga Siompu dan Batauga Kadatua. Cuma nanti ini akan mulai dilakukan itu di 2026 ya. Zulifan mengatakan selama ini warga dari Siompu dan Kadatua hanya bisa menyeberang sebagai penumpang orang jika menuju Batauga. Dengan dermaga pelencengan baru di Batauga, kendaraan roda 2 maupun roda 4 kini bisa langsung masuk kapal. Zulifan menegaskan pihaknya siap mendukung penuh penyediaan armada demi kelancaran arus barang dan jasa di daerah tersebut. Jika mobilitas meningkat, ASDP tidak menutup kemungkinan untuk menyiapkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar. Harapannya nanti dengan perubahan lintasan ini, mobilitas masyarakat yang Siompu dan Kadatua ini bisa lebih lancar ya. Karena memang di Batauga juga kemarin ada peresmian dermaga pelencengan. Sehingga nanti untuk mobilitas kendaraan itu sudah bisa dilakukan melalui Pelabuhan Batauga. Saat ini KMP Inerie memiliki kapasitas angkut sekitar 7-8 unit kendaraan roda 4, 30 unit roda 2, serta 50 penumpang. Terkait frekuensi jadwal atau jumlah trip harian rute Batauga Kadatua Siompu, ASDP masih akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Buton Selatan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, arus penumpang di Bandara Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mulai menunjukkan tren peningkatan signifikan. Lonjakan ini terpantau sejak dibukanya Posko Nataru pada 16 Desember lalu yang dijadwalkan akan terus beroperasi hingga 15 Januari mendatang.
Penanggung jawab Kehumasan dan Publikasi Bandara Beto Ambari Bau-Bau, Andi Muhammad Alfian Syah Ahmad mengatakan, peningkatan trafik ini dipicu oleh kembali beroperasinya maskapai Wings Air serta hadirnya maskapai Superjet Airjet yang pada periode tahun lalu belum melayani rute Bau-Bau. Jumlah penumpang pada musim libur kali ini diprediksi akan melonjak drastis, mencapai 15.000 orang. Angka ini naik lebih cepat dari 100% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya berkisar antara 4 hingga 5.000 penumpang. Guna memastikan kenyamanan pengguna jasa, otoritas bandara telah melakukan berbagai persiapan teknis maupun infrastruktur. Pengecekan pada sisi landasan pacu, armada pemadam kebakaran, hingga fasilitas umum telah diverifikasi langsung oleh pihak Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan. Masyarakat yang akan bepergian dihimbau untuk terus memantau kondisi cuaca di tengah musim pancaroba dan senantiasa menjaga kesehatan. Selain itu, calon penumpang diharapkan ikut menjaga kebersihan fasilitas bandara selama masa puncak arus mudik dan balik berlangsung. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, masyarakat Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, kembali menggelar acara syukuran akhir tahun. Menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan alam secara bijak dan berkelanjutan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Jangan lagi orang menebang pohon secara sembarangan. Hari ini kita belum merasakan, bulan depan belum, tapi kita tidak tahu ke depannya lagi. Syukuran akhir tahun masyarakat Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu yang digelar pada Kamis menjadi momentum penegasan komitmen bersama dalam mengelola kekayaan alam secara bijak dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Camat Lasalimu, Dr. Laode Zahaba mengatakan, tradisi pesta adat dan syukuran yang rutin dilaksanakan masyarakat bukan hanya bentuk pelestarian warisan leluhur, tetapi juga wujud rasa syukur atas limpahan sumber daya alam dan rezeki yang diberikan Sang Pencipta. Karena itu, menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki wilayah Lasalimu harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Zahaba mengingatkan bahwa berbagai bencana alam di sejumlah daerah menjadi pelajaran penting akibat pengelolaan alam yang tidak seimbang. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga hutan dan lingkungan sekitar agar kekayaan alam yang ada tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Di Kecamatan Lasalimu tidak henti-hentinya melaksanakan pesta adat maupun pesta syukuran. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, masyarakat kami di Kecamatan Lasalimu yang merupakan warisan leluhur kami yang kami tetap jaga dari turun-temurun. Ini merupakan rasa syukur kami juga kepada Sang Pencipta dan alam ini telah memberikan rezeki ataupun melindungi kami, warga Kecamatan Lasalimu. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Buton Safarudin Safa menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang memberi nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam harus berpihak pada kepentingan rakyat dan dilakukan secara berkelanjutan. Ia menyebut Desa Suandala memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar. Selain pertanian, juga memiliki tambang aspal dan telah berdiri perusahaan smelter aspal. Wabub mengingatkan agar kekayaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan dengan mencontohkan berbagai bencana di sejumlah daerah akibat rusaknya ekosistem. Jangan lagi orang menebang pohon secara sembarangan. Hari ini kita belum merasakan, bulan depan belum, tapi kita tidak tahu ke depannya lagi. Makanya pembangunan kita itu berdasarkan visi kita, bersinar itu salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan, Pak. Kita harus pikirkan ke depan. Apalagi ini situasi dan kondisi saat ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memberikan satu titik penekanan kepada mereka-mereka yang mengganggu ekosistem, merusak lingkungan kita. Kita jaga baik-baik, walaupun daerah pertambangan. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Jangan kita pikir hari ini, kita pikir ke depan.
Syukuran akhir tahun yang dipusatkan di Baruga Desa Suandala tersebut berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan, menjadi penegasan bahwa nilai syukur, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan merupakan fondasi penting dalam menyongsong tahun 2026 di Kabupaten Buton. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Menyambut hari ulang tahunnya yang ke-130, Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bau-Bau menggelar aksi kemanusiaan donor darah pada Kamis 18 Desember 2025 di Kampus Tai Bau-Bau. Kegiatan yang berlangsung meriah ini tidak hanya diikuti oleh internal karyawan BRI atau Insan Brilian, tetapi juga melibatkan berbagai instansi strategis. Terlihat personil dari Kodim 1413 Buton Batalion 823 Raja Wakaka hingga Polres Bau-Bau turut ambil bagian dalam aksi sosial ini. Ketua Panitia Kegiatan LM Agus Zaman Al-Kaulani menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk nyata kepedulian BRI terhadap masyarakat sekaligus upaya membantu pemenuhan stok darah di wilayah setempat. Selain misi kemanusiaan, kegiatan ini dirancang untuk mempererat sinergi antara pihak perbankan dengan mitra kerja dan instansi lintas sektor. Untuk menambah antusiasme, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik atau door prize bagi para pendonor yang beruntung. Melalui semangat perayaan Hari Jadi tahun ini, BRI berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat di Kota Bau-Bau. Sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. ASDP Cabang Bau-Bau memastikan kesiapan armada untuk melayani rute baru di Kabupaten Buton Selatan. Masyarakat Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton kembali menggelar acara syukuran akhir tahun, menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan alam secara bijak dan berkelanjutan. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nurhardianti mengucapkan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.